furniture store in busy Yogyakarta on the island of Java, Indonesia. Wood, wood, wood everywhere you look. Today we're going to visit some of the places where this wood is grown and meet some of the people who grow it. We're here in a small hamlet in Gunung Kidul region, just southeast of Yogyakarta. We're 1 month into the wet season and it's dry, dry, dry. Sebetulnya kalau hutan rakyat itu sendiri kan udah turun-temurun ya kebiasaan, cuman mulai perkembangan tertata, ada istilahnya banyak pendamping yang masuk, itu kita tahun 80-an. Diusahakan oleh warga masyarakat sendiri secara mandiri ke hutan rakyat, semua dikelola dengan biaya sendiri dan waktu yang diperlukan tentu saja tidak full dalam 1 hari itu tidak full. Jadi mereka ke ladang biasanya dengan membawa tanaman-tanaman semusim untuk sebagai tanaman sela, itu sekaligus memelihara dan merawat tanaman keras. Semusim itu tiba, mereka kan akan melakukan pruning biar tanaman yang di bawahnya itu bisa bagus. Ora kayoman lho, Pak. Untuk menahan erosi ya. Satu untuk menahan erosi, kedua daunnya bisa dimanfaatkan untuk pupuk. Terus ketiga hasil pruning dari ranting-ranting dan lain itu bisa untuk kayu bakar. Itu untuk yang tujuan jangka panjangnya bahwa kayu ini adalah sebagai simpanan untuk keperluan apabila sewaktu-waktu ada keperluan mendesak, nah, kayu itulah yang diandalkan selain hewan peliharaan. So Tony, what happens with these logs? Jadi kayu-kayu yang ada di sini merupakan kayu jati yang berasal dari lahan petani di sekitar Desa Katongan. Kemudian kayu-kayu ini nanti akan digergasi menjadi 3 ukuran, yaitu A1, A2, dan A3. Kemudian kayu-kayu yang ada di sini ini rencananya akan dikirim ke daerah Nganjuk atau di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, kayu-kayu yang ada di sini juga biasanya dikirim ke Kota Jepara, kemudian ada yang dikirim ke Jogja, kemudian juga ada yang dikirim ke Klaten sebagai bahan furnitur, bahan baku furnitur. Untuk yang pengiriman ke Nganjuk ini nanti akan digunakan sebagai bahan baku untuk konstruksi rumah. Di Desa Katongan ini ada tipe hutan rakyatnya ada 3 macam. Yang pertama monokultur, jadi semua lahan masyarakat itu ditanami oleh jati. Kemudian yang kedua adalah yang intercropping, jadi tanaman kehutanan itu dicampur dengan tanaman pertanian seperti yang ada di sebelah sini. Kemudian yang satu lagi adalah tanaman jati itu ditanam pada tepi-tepi lahan pertanian sebagai pagar. Seperti itu. Okay, so back in the shop here in Yogyakarta, this lovely little chest of drawers, the origin of it, the teak came from Gunung Kidul. It goes up to Jepara in the north where it's crafted and then it's sent back down here for sale. Just an idea of some of the prices. That closet behind me, that wardrobe, goes for about $400 Australian. And the dining setting is about $250 Australian. Jadi kita sekarang berada di sebuah industri rumah tangga yang berupa kerajinan, yaitu bahan bakunya berasal dari kayu jati. Makanya pengelolaan hutan jati di wilayah Katongan ini hampir tidak membuang apapun, atau dalam artian semua bagian dari pohon jati itu bermanfaat. Contohnya
sama seperti kerajinan yang saya pegang ini. You know, one of the great things about an industry like this handicraft industry, is that a lot of the young people can work as labourers here, and they don't have to travel away long distances like to places like Yogyakarta to find employment. So therefore, they're staying, working, living in building in their community. Jati, masyarakat juga menanam akasia di lahan mereka. Nah, kemudian akasia itu menjadi salah satu produk yang diolah menjadi bentuk furnitur seperti kursi ini. Nah, bedanya akasia dengan jati, bahwa akasia memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah, akan tapi juga tetap bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku furnitur. 90% of the trees around here in Gunung Kidul are teak, and there's nothing wasted, and the stumps even are chopped up and brought here where they're burnt with other material and turned into charcoal. Mengenai proses sertifikasi itu sebenarnya pada tahun 2002 bahkan 2004 itu sudah ada kelompok-kelompok tani hutan rakyat. Namun demikian itu kebetulan ada pendampingan baik dari Surya, Rupa maupun PKHR. And this is a certified finishing factory here in Yogyakarta. So the certified timber comes here to the certified finishing factory, and all sorts of timbers, teak, mahogany, acacia. What's interesting too is there's a lot of recycled, I'm standing in a display village type of arrangement, as we'd call it in Australia. And these are display homes, and a lot of it features recycled timbers and recycled doors to make couches and outdoor furniture. Really is interesting and very beautiful. Kita mendukung para suami-suami untuk pengelolaan hutan, misalnya kita bersama-sama nanam benih atau bersama merawat itu. Terus kita juga pernah ikut kegiatan itu pertemuan menggantikan bapak-bapak gitu. Ya, karena hutan rakyat ya juga bisa menopang ekonomi keluarga juga, karena ya istilahnya kita menanam pohon-pohon keras untuk menabung hari depan. Selain hutan rakyat, mungkin pekerjaan dari bapak saya itu sebagai pamong desa, ya, terus mungkin sebagai guru honorer, terus pengelola PKB. Sangat penting untuk tambahan pemacu pertumbuhan, itu lebih penting. Perkembangannya cepat, harganya juga tinggi. Untuk kebutuhan sewaktu-waktu mendadak bisa menebang jual. Misalnya kebutuhan anak sekolah, kebutuhan anak kuliah, pokoknya kebutuhan rumah tangga. The conversation behind me is focused upon the increasing phenomena of people just wanting to grow teak forests.
and plantations. They're easy to maintain, and if they have other agricultural crops in the understory, they have to be worked on. Many people work off farm or working in government administration and education. They don't have the time nor the necessity to cultivate other crops. So what's easier than just planting a teak forest? Jadi kalau kita bicara hutan rakyat di Gunung Kidul ini sebenarnya tidak terlepas dari budaya yang dimiliki oleh masyarakat Gunung Kidul itu sendiri. Masyarakat Gunung Kidul ini mempunyai budidaya menanam, sehingga itu salah satu yang menjadi motivasi masyarakat sehingga luas maupun potensi hutan rakyat di Gunung Kidul ini dari tahun ke tahun menjadi semakin meningkat. Ya, jadi kalau kita menganalisa permasalahan hutan rakyat yang ada di Gunung Kidul ini, salah satunya adalah kualitas kayu yang memang masih rendah. Itu tidak terlepas dari teknik silvikultur yang dimiliki masyarakat, dan pengetahuan masyarakat tentang teknik silvikultur yang intensif itu masih terbatas. Misalnya terkait dengan pemilihan bibit unggul. Masyarakat di Gunung Kidul ini menanam tanaman bibit jati itu berasal dari terubusan. Padahal sebenarnya sudah ada jenis-jenis kualitas unggul yang ada. Kemudian yang kedua permasalahannya adalah terkait dengan bargaining position dari petani hutan rakyat terhadap pedagang. Jadi harga itu masih ditentukan oleh pedagang. Masyarakat belum mempunyai kekuatan tawar-menawar yang seimbang dengan pedagang. Nah, dari background itu kemudian Fakultas Kehutanan bekerja sama dengan Asyar dalam hal ini dalam proyek Overcoming Constraint of Community Commercial Based Forestry. Kita mengadakan analisis yang pertama adalah dimensi sosial dari masyarakat, kemudian kita juga mengadakan penelitian tentang value chain dan membuat beberapa rekomendasi, serta kita juga akan melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan rakyat. Kawan. Cukup, Pak. Bisa? Nah. Tiga. What would you like to do when you grow up? Polisi wanita. And Thea, what would you like to do when you grow up? Arsitek. Well, it's pretty different country here, and we've travelled 6.5 hours up the road north of Yogyakarta to the region known as Pati. Now, Pati means powder of cassava, and cassava is one of the fruits they grow with their primary tree, which is Abizia. Tepuk tangan. Di sini kita akan melihat bagaimana pengelolaan hutan rakyat oleh masyarakat khususnya di Desa Gunung Sari di Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, di mana pengelolaan hutan yang ada di sini berbeda dengan pengelolaan hutan rakyat yang ada di Gunung Kidul. Perbedaannya antara lain yang pertama yang jelas adalah mengenai kondisi tempat di mana kita berada sekarang ini, yaitu daerah Pati khususnya desa ini mempunyai iklim yang relatif lebih atau cuaca yang relatif lebih sejuk, lebih dingin daripada di Gunung Kidul. Kemudian juga dari sisi curah hujan di sini lebih tinggi daripada di Pati. Kemudian dengan di Gunung Kidul, jenis tanah di sini juga dianggap lebih subur dibandingkan daerah-daerah sekitarnya termasuk Gunung Kidul. Oleh karena itu masyarakat di sini sangat optimal mengelola lahan mereka dengan menanami berbagai jenis pohon. Nah, komoditas yang menjadi perbedaan di Pati dengan Gunung Kidul adalah pohon utama yang diusahakan di pengelolaan hutan rakyat di sini adalah pohon sengon atau albizia.
Jadi mereka menanam pohon sengon ini terutama untuk dikirim menjadi bahan baku vinir yang ada di industri di Temanggung. Saya sangat bahagia dan saya sangat bersyukur bisa kerja di sini, karena di sini saya ternyata bisa melihat bahwa selama ini yang tidak pernah saya lihat bahwa dunia penanaman itu sangat penting untuk kehidupan kita. Triswartris bekerja sama dengan masyarakat untuk mendampingi mereka dalam hal penanaman, pemeliharaan pohon, serta pemanenan. Dalam hal penanaman, Triswartris memberikan bibit gratis kepada masyarakat dengan persyaratan mereka memiliki lahan pribadi dan menyerahkan bukti legal sebagai tanda kepemilikan yang sah. Berikutnya, untuk di level pemeliharaan, Triswartris mendampingi masyarakat untuk pemeliharaan seperti pemberantasan hama, karat furu, atau pruning dan penjarangan. Dari segi produksi, Triswartris memberikan pasar kepada masyarakat untuk bisa menyalurkan produk mereka langsung ke pabrik melalui kelompok tani. Selama ini sebelum dibantu dari Triswartris, kita menjual kayu lewat lewat penebas atau lelang lahan, itu langsung dibayar cash dari penebas tersebut. Harga jati harganya jauh lebih tinggi daripada sengon. Tetapi kenapa masyarakat di sini lebih memilih sengon? Karena masa panennya yang jauh lebih singkat daripada jati. Untuk sengon, untuk jati rata-rata panennya mencapai 30 tahun untuk mendapatkan kualitas yang bagus. Sedangkan untuk sengon jarak 4 atau 5 tahun sudah bisa dipanen. Sehingga dalam jarak 30 tahun para petani bisa melakukan pemanenan antara 3 sampai 4 kali panen, dan itu untuk hasilnya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan